Selamat sore Pak Daniel. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan sosial media yaitu YouTube. Gambaran umum, waktu berdirinya secara administrasi YouTube terdaftar pada 14 Februari 2005. Pendirinya yaitu terdiri dari 3 orang, yaitu Steve Chen Mateo, Chad Hurley, dan John Karim. Perjalanannya, pada awalnya YouTube merupakan aplikasi online dating berbasis video yang memiliki slogan "Nyalakan lalu jalin hubungan". Keinginan menjadikan YouTube menjadi aplikasi online dating tidak berjalan dengan baik walaupun mereka telah memasang iklan dengan menawarkan $20 AS bagi orang yang mengunggah video di YouTube. Akhirnya mereka membuat strategi baru yaitu memperbolehkan siapa saja untuk mengunggah video di YouTube. Mereka juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu menyediakannya dengan antarmuka atau interface yang mudah dipahami agar setiap orang dapat mengunggah video dengan mudah. Dengan bergantinya strategi YouTube, pada bulan Maret 2016, penonton mengalami kenaikan menjadi lebih dari 25 juta video. Seiring dengan berjalannya waktu, popularitas dari YouTube semakin bertambah. Begitu juga dengan masalah yang semakin banyak dihadapi seperti jumlah komputer yang semakin banyak dibutuhkan, koneksi internet broadband yang lebih mumpuni, dan masalah kita. Dengan investor yang dimiliki saat itu, masalah-masalah tersebut belum dapat teratasi dengan baik, sehingga mereka berniat untuk menjual YouTube hingga akhirnya pada bulan Oktober 2006, perusahaan teknologi Google resmi membeli YouTube yang menjadi tonggak sejarah baru bagi YouTube. Sebelum diakuisisi Google, YouTube memakai model bisnis iklan dengan penghasilan $15 juta AS per bulan. Pada April 2006, YouTube meluncurkan Google AdSense yang sampai saat ini digunakan untuk memonetisasi konten. YouTube juga menjadi penyumbang pendapatan Google yang cukup berpengaruh besar. Saat ini YouTube bukan hanya platform bagi video saja, namun YouTube juga dapat menampilkan karya sekaligus menjadikan YouTube sebagai mata pencahariannya. Selanjutnya ada kelebihan di media YouTube. Yang pertama, dapat melihat dan mengupload video apapun. Yang kedua, sebagai media promosi, brand atau individu. Ketiga, dapat belajar berbagai macam hal. Keempat, bisa memberikan berbagai komentar atau kritik untuk orang. Yang kelima, dapat melakukan live streaming. Untuk kelebihan YouTube Premium, yang pertama, bebas iklan, konten eksklusif dari dalam dan luar negeri. Ketiga, pemutaran di background. Yang keempat, bisa memutar dalam keadaan offline. Kekurangan di media YouTube selanjutnya adalah bisa disalahgunakan, banyak berita hoax yang tersebar atau menyesatkan karena terlalu bebas, jadinya banyak unsur hara dan pornografi yang tersebar. Yang keempat, tidak bisa mendownload untuk user yang free. Yang terakhir, jaringan harus stabil agar mendapatkan gambar yang baik. Selanjutnya, fitur-fitur YouTube, yaitu fitur yang ada di media ini dapat menyalurkan kreativitas dan memberikan hiburan untuk orang lain, bahkan hingga mendatangkan penghasilan tambahan. Fitur yang terdapat di YouTube itu pertama, penghasilan melalui Google AdSense, mempromosikan perusahaan atau profil individu, video intonasi, autoplay, kecepatan video, tambahkan teks dan terjemahan di video, lalu ada live streaming. Kemudian karakteristik konten. Kreator yang berada di Instagram tuh di YouTube tuh lebih dari 2.500 konten kreator. Di mana mayoritas mereka tuh menggunakan teknik visual dan audio. Di mana visual biasanya lebih menarik untuk dilihat. Biasanya di bagian-bagian video pada YouTube tuh ada highlight yang memutar beberapa cuplikan yang menarik agar untuk ditonton oleh penggunanya. Kemudian bagian audio biasanya hanya sebagai pelengkap visual agar visual tersebut tidak mati hanya dengan gambar, tapi ada suara-suara mungkin lagu atau suara orang agar lebih menarik. Kemudian teks itu biasanya digunakan hanya sebagai subtitle dalam musik atau beberapa bagian acara saja yang diposting di YouTube. Karena tidak sepenuhnya bahwa Google sendiri, YouTube
dan Google tuh nyambung untuk masalah teks. Jadi harus masing-masing dari kreator tersebut kayak masukin kata-kata yang mereka inginkan satu persatu di dalam setiap detik video. Kemudian seiring perkembangan YouTube juga membagi ke dalam berbagai kelompok konten. Misalkan ada konten musik, film, vlog, makanan, tentang mobil dan sebagainya. Jadi dari pembagian kelompok tersebut menjadi video yang berada di YouTube itu lebih tersusun rapi. Yang terakhir, pemakaian dalam dunia bisnis dan efektivitasnya. Dengan menggunakan fitur YouTube Advertising yang memungkinkan sebuah bisnis untuk mempromosikan video mereka kepada orang-orang yang mungkin tertarik dengan bisnis tersebut, menargetkan customer dengan demografi, topik, atau minat. Pengiklan membayar setiap kali seseorang melihat video mereka. Dengan YouTube Ads, pengguna dapat memilih lokasi iklan yang akan muncul, bagaimana formatnya, dan bahkan berapa banyak pengguna bersedia membayar per tampilannya jika pengguna ingin menampilkan keunggulan iklan Anda dari pesaing. Benefit yang didapatkan saat menggunakan YouTube sebagai sarana untuk berbisnis, yang pertama itu adalah mendemonstrasikan produk, menciptakan komunitas, menunjukkan keahlian, menghemat bandwidth, menunjukkan personality merek, memanfaatkan event atau promosi, dan yang terakhir, memecahkan masalah customer. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan presentasi ini. Terima kasih.